Dikunjungi Wakil Menteri, PT PP optimis sirkuit Mandalika akan rampung pertengahan 2021. PT PP Persero Tbk atau PT PP sebagai kontraktor utama yang membangun sirkuit Mandalika masih optimis proyek prestisius ini bisa rampung tepat waktu. Sirkuit Mandalika merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam membangun kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan pariwisata Indonesia. Pembangunan jalan KEK Mandalika dengan panjang lintasan 4,3 km yang memiliki 17 tikungan tersebut nantinya akan menjadi sirkuit balapan superbike dan bahkan MotoGP. Ini merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang dibangun di tengah hamparan perbukitan dan pantai indah di selatan Pulau Lombok. Pada Senin lalu, untuk memastikan proyek pembangunan sirkuit ini berjalan lancar, Wakil Menteri Kedua Kementerian BUMN Kartika Wirjoatmojo mengunjungi langsung sirkuit tersebut. Dalam kunjungan tersebut antara lain didampingi Direktur Utama PT PP Nopel Arsyad dan Direktur Operasi 2 PT PP Muhammad Toha Fauzi yang melihat langsung progres pembangunan di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri II menyampaikan apresiasi dan harapannya atas pembangunan sirkuit yang paling indah tersebut. Kita harus menyiapkan sirkuit MotoGP Mandalika ini dengan sebaik-baiknya. Ini sirkuit yang paling indah, tanda Suamen yang akrab disapa Tiko. NTB ini sempurna, alamnya indah, keberagaman yang terjaga. Semoga ajang balap sepeda motor dunia MotoGP mampu mendongkrak perekonomian masyarakat sekaligus tetap menjaga kelestarian alam, tegas beliau. Tiko yang saat itu juga didampingi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat berkeliling kawasan KEK Mandalika dengan mengendarai sepeda motor listrik. Mereka semua mengecek persiapan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika bersama semua fasilitas penunjang sebagai pendukung untuk gelar balapnya nanti. Sementara, khusus untuk pembangunan jalan KEK Mandalika yang akan digunakan sebagai lintasan sirkuit MotoGP, hingga pertengahan November 2020, progresnya kemarin telah mencapai 32,5%. Proyek tersebut dikerjakan PT PP dengan nilai kontrak sekitar 899 miliar rupiah dengan masa pekerjaan sekitar 350 hari kalender. Sampai saat ini perseroan tersebut mengkebut pembangunan jalan KEK Mandalika yang akan digunakan untuk perhelatan Akbar MotoGP di mana Indonesia secara resmi akan menjadi tuan rumah dalam acara tersebut pada 2021 mendatang bila tidak ada aral melintang, tutur Direktur Utama PT PP Nopel Arsyad dalam keterangan resmi yang kita terima. Adapun lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh PT PP yaitu pekerjaan aspal, track lane, verge, dan curve, run-off, inter and outer surface road, horizontal drainage, concrete barrier, tunnel, dan gravel bed. Berbekal pengalaman yang dimiliki oleh perseroan dalam mengerjakan berbagai proyek berskala besar seperti Yogyakarta International Airport atau NYAIA dan dituntaskan oleh perseroan dengan kualitas terbaik dan dalam waktu yang sangat singkat dari target yang telah ditetapkan, tandas novel.
Untuk diketahui, pembangunan jalan KEK Mandalika yang dirancang dengan panjang lintasan 4,3 km dan 17 tikungan ini diharapkan dapat menjadi pesaing utama pergelaran balap MotoGP di Buriram United International Circuit di Thailand. Pembangunan jalan KEK Mandalika dilengkapi dengan area pedok sampai dengan 40 garasi, lebih dari 50.000 kapasitas tempat duduk grandstand, 138.000 area berdiri. Jika kelak beroperasi, sirkuit Mandalika merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang dibangun dengan konsep panorama alam berupa hamparan perbukitan, laguna, dan pantai. Sirkuit Mandalika menjadi satu dari 3 sirkuit cadangan di kalender MotoGP 2021 mendatang. Diharapkan MotoGP Indonesia 2021 bisa masuk kalender utama. Sudah jelas harapan kita semua agar MotoGP dan pembangunan sirkuit selesai sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah, tidak lewat dari pertengahan tahun 2021. Dan peluang MotoGP Indonesia terlaksana makin terbuka pasca MotoGP Ceko memutuskan keluar dari kalender MotoGP 2021. Artinya Indonesia bersama Portugal dan Rusia berpeluang menggantikan Ceko di MotoGP 2021. Sementara untuk ajang Superbike, sirkuit Mandalika sudah resmi masuk kalender, sementara Professional World Superbike Championship atau World SBK 2021 bersama sirkuit dunia lainnya. Di situ disebutkan, sirkuit ini akan melaksanakan balapan Superbike seri kedua pada tanggal 12-14 November 2021. Penyelenggaraan balap motor paling bergengsi di dunia yaitu MotoGP di sirkuit Mandalika menjadi program unggulan dalam kalender pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun depan. Pemprov Nusa Tenggara Barat optimis seluruh sarana dan prasarana dapat mendukung gelaran tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat lalu Gita Aryadi mengatakan persiapan sarana dan prasarana gelaran MotoGP di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah terus dilakukan. Kalender of Event Pariwisata 2021 dapat dijadikan referensi kegiatan bagi calon wisatawan sebagai salah satu usaha promosi, kata Gita pada saat peluncuran kalender acara pariwisata Nusa Tenggara Barat 2021 bersama dengan bisnis gathering pelaku pariwisata di Mataram pada Kamis lalu. Menurut Gita, dalam menyambut ajang MotoGP Mandalika selain memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam situasi kondusif, hal yang tidak kalah pentingnya adalah tentang pengendalian pandemi COVID-19. Sosialisasi, persiapan lokasi, dan penerapan sertifikat CHSE akan mempengaruhi minat wisatawan untuk datang ke MotoGP dan berwisata di NTB. MotoGP Mandalika ini menjadi unggulan pariwisata Nusa Tenggara Barat bersama kegiatan lainnya dari 12 kalender kegiatan pariwisata selama 2021. Kita mengatakan informasi tentang jadwal pementasan budaya dan atraksi budaya dapat memiliki dampak signifikan untuk meningkatkan angka lama tinggal dan angka kunjungan wisatawan. Hal ini akan berkontribusi pada pendapatan Nusa Tenggara Barat dan negara yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bisnis gathering juga bagian yang sejalan dengan program pemerintah untuk pengendalian COVID-19, bagaimana membangkitkan ekonomi rakyat melalui pariwisata dengan mulai membuka tempat wisata, namun juga syarat terobosan di tengah sulitnya orang bepergian, ucap Dita. Dia menyebutkan saat ini Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat masih dalam zona risiko rendah, zona kuning COVID-19. Harapannya agar dapat hijau sebelum gelaran MotoGP sehingga tidak ada lagi yang membatasi pergerakan orang-orang yang berkunjung. Deputi Bidang Pemasaran Regional 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Taufik Hidayat, mengatakan pariwisata paling berdampak COVID-19 karena tidak ada pergerakan orang. Melihat berbagai hal yang dilakukan Pemprov Nusa Tenggara Barat untuk berusaha membangkitkan pariwisata dan pihaknya memberikan apresiasi. Dia pun menitipkan pesan agar dilaksanakan ajang promosi Road to MotoGP hingga menjelang gelarannya serta memberdayakan UKM lokal yang dimasukkan dalam beragam paket wisata. Pihak kementerian juga bekerja sama dengan beberapa agen perjalanan yang siap membantu pemasaran secara online di 22 negara. Kementerian memang belum melakukan direct promotion ke negara-negara lain tentang gelaran MotoGP karena perbatasan masih tertutup. Kita maksimalkan dulu dengan promosi online dengan perusahaan yang memiliki jaringan global karena ini bisa menjadi sebuah prioritas, ucap beliau. Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Fauzal, menegaskan bahwa di sirkuit Mandalika dipastikan jadi digelar sesuai jadwal musim balapan MotoGP pada 2021. Pemprov Nusa Tenggara Barat optimis seluruh sarana dan prasarana dapat mendukung gelaran tersebut, dan ini adalah upaya untuk memproyeksikan apa yang harus dikerjakan dan dipersiapkan menyambut tahun 2021 dengan seluruh event yang telah terjadwal, ujar Fauzal.